sudah seharusnya kita dukung mereka juga dalam doa supaya mereka bisa cepat sembuh. Namun sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Oke, terima kasih Mbak Denis. Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ibu minta anak-anak semua berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, anak-anak, kira-kira anak-anak masih ingat materi yang lalu kok? Masih. Nah, kalau masih ingat kira-kira materi apa saja yang anak-anak masih ingat? Cermin, cembung, cermin. Iya, pintar. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran yaitu pembelajaran tentang rantai makanan. Namun sebelum itu, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena ketika kita belajar itu kita harus tahu kita punya tujuan, kira-kira apa yang harus kita dapatkan ketika kita belajar. Ya, ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ketika kita melakukan serangkaian kegiatan, anak-anak dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua itu dengan kegiatan berdiskusi, karena sebentar kita akan diskusi, anak-anak dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Yang ketiga itu dengan berdiskusi, anak-anak dapat menyajikan hasil identifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Oke, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita masuk di materi kita harus ice breathing dulu supaya lebih semangat ya. Bisa kok? Bisa, Bu. Kita ice breathing dengan tepuk 1 dan tepuk fokus. Kalau udah tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali, tepuk 2 berarti 2 kali dan seterusnya. Oke, kita mulai. Tepuk 1.
rantai makanan. Yang pertama-tama anak-anak harus tahu kira-kira apa itu rantai makanan. Anak-anak bisa perhatikan selain di depan itu rantai makanan, atau mungkin kurang terang ya karena dia punya warna hijau, jadi membaca. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa dimakan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Dan di dalam proses rantai makanan itu atau proses makan dan dimakan itu akan berlangsung terus-menerus. Dan di dalamnya itu ada perannya masing-masing. Di mana di situ ada beberapa komponen dalam rantai makanan, mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai dan dekomposer. Oke, kita lihat yang pertama itu ialah produsen. Produsen itu adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Di mana kita bisa melihat kalau tumbuhan hijau keberadaannya itu tidak tergantung pada kesediaan makanan. Bukan kayak potong ke manusia atau binatang. Lihat, kira-kira kalau potong senang makan satu hari, potong rasakan mana? Lapar, lemah, potong senang ada energi. Jadi ketika potong makan itu potong mendapatkan energi. Tetapi kalau tumbuhan itu dia tidak bergantung pada makanan, bukan ke manusia dan hewan. Jadi produsen atau tumbuhan hijau itu dia tidak memakan makhluk lain, tetapi dia akan dimakan oleh makhluk hidup lain. Di mana biasanya kalau kita lihat rumput itu dimakan oleh siapa? Atau oleh binatang apa? Sapi, tikus, apalagi? Kambing. Iya, itu di mana kita melihat produsen itu malah dimakan oleh makhluk lain. Misalnya produsen juga makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Dan biasanya produsen itu membuat makanannya melalui proses apa di situ? Proses fotosintesis itu dibantu oleh apa? Sinar matahari. Contoh produsen di situ atau tumbuhan hijau di situ kira-kira apa saja? Alga. Apa lagi? Lumut. Apa lagi kira-kira? Tumbuhan hijau kira-kira apa saja yang musuh lihat di kampungnya lingkungan sekolah? Pohon apa yang ada di kampung samping sekolah ini? Pohon kelapa. Apa lagi ini? Apa lagi? Tua. Di kampung samping sekolah ini apa ini? Daun apa ini? Daun ubi. Oke, kita masuk pada komponen yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti produsen. Jadi dia membutuhkan untuk memakan makhluk lain atau binatang lain agar dia bisa bertahan hidup. Di mana untuk menjaga kelangsungan hidupnya itu konsumen bergantung pada organisme lain. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Dalam konsumen itu ada beberapa tingkat. Yang pertama kita melihat konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kira-kira ada kok yang bisa baca itu konsumen tingkat 1? Oke, silakan Jesse berdiri dan baca. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen ini sendiri umumnya ditempati oleh para pemakan hewan-hewan herbivora atau tumbuhan. Oke,
tingkat 2 atau konsumen sekunder yang umumnya ditempati oleh hewan-hewan pemakan daging atau karnivora dan seterusnya. Oke, tepuk tangan untuk video lain. Iya, konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen sekunder yang biasanya ditempati oleh hewan-hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Yang berikut kita melihat konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier di situ. Ada lagi kok mungkin dari kelompok sebelah yang bisa bantu ibu untuk baca? Ada kok? Oh, masih dari sini. Siapa yang bisa bantu baca lagi? Oke, Intan silakan berdiri. Konsumen tersier. Konsumen ini merupakan kenakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dilawan oleh hewan lainnya. Contohnya singa, buaya, elang, dan ikan hiu. Oke, tepuk tangan. Konsumen tersier itu adalah konsumen yang merupakan paling puncak sudah, karena hewan itu tidak bisa dimakan oleh hewan lain lagi. Atau anak-anak pernah dengar singa itu bisa dimakan oleh hewan lain? Tidak bisa. Paling-paling nanti dia mati dan dia jadi bangkai. Oke, kita lanjut di komponen yang berikut, yaitu dekomposer atau pengurai. Ada lagi yang bisa bantu untuk baca? Oke, Kalista, silakan. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ibu tetap berharap anak-anak bisa fokus di materi yang dipaparkan, karena habis ini nanti akan ada kerja kelompok, ya. Di situ kita lihat pada komponen yang ketiga itu ialah pengurai atau organisme terakhir dalam rantai makanan, di mana pengurai itu merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat organik. Di situ dekomposer itu akan mengurai bangkai atau tumbuhan itu yang sudah mati dan mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan akan dimulai lagi. Kalau misalnya itu singa mati dan dia berubah menjadi bangkai, kira-kira dia bisa lagi menjadi satu binatang yang untuk bisa memakan makan hewan lain lagi kau, atau tidak bisa? Tidak bisa lagi, dia akan diurai menjadi bakteri. Di situ anak-anak bisa lihat di slide itu ada jamur, virus, bakteri dan lain-lainnya itu. Itulah beberapa komponen yang ada dalam rantai makanan, dan kita akan melihat di slide berikutnya itu contoh rantai makanan yang ada di sawah. Anak-anak bisa melihat rantai makanan itu yang tadi kita sudah belajar beberapa komponen, di mana ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Di sini dia menjadi produsen. Di sini apa? Konsumen 2, konsumen 3, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Itu beberapa contoh rantai makanan di sawah. Selanjutnya anak-anak bisa melihat contoh rantai makanan di sungai. Di situ ada produsennya, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Anak-anak bisa perhatikan di papan, ya. Yang berikut itu contoh rantai makanan di laut. Sama juga ada produsennya, konsumennya, dan pengurai atau dekomposer.
Oke, materi kita sampai di sini. Ibu akan bagi di dalam beberapa kelompok dan kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan bagi tugas dalam beberapa kelompok ini sesuai dengan minat atau kemampuan anak-anak. Untuk kelompok ini nanti perhatikan petunjuk kegiatan atau petunjuk kerja yang harus anak-anak lakukan di situ. Ya. Untuk kelompok ini juga sama, tapi di situ dia punya LKPD berbeda dengan yang kelompok 1. Di situ lebih fokus kepada LKPD rantai makanan, di mana anak-anak lebih perhatikan di gambar. Ya. Kalau yang berikut, anak-anak bisa perhatikan di kelompok 3 itu ada satu buah lagu. Jadi dari itu lagu anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ada di bagian bawah. Jadi anak-anak harus perhatikan itu petunjuk kegiatan. Di masing-masing kelompok itu sudah ada petunjuk kegiatannya dan nanti akan diselesaikan. Ya. Kira-kira ada yang mau bertanya kok? Mungkin ada yang bertanya yang tidak paham untuk petunjuk kegiatannya? Ada? Tidak ada. Oke, Ibu harap semua bisa paham dengan petunjuk kegiatan yang ada di kelompok masing-masing ya. Karena habis ini anak-anak akan melakukan presentasi di depan Oke, sudah toh? Sudah, Bu. Kelompok mana yang mau maju untuk presentasi yang pertama? Kelompok mana? Oke, kelompok 1 silakan. Di situ dia punya petunjuk kegiatan di situ. Nanti mendengarkan lagu yang mereka akan menyanyikan dan yang berikut itu mereka akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawah. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok. Menyanyi dahulu itu lagu tentang rantai makanan, tetapi liriknya pakai lagu Ayo Kawan Kita Menanam ya. Sabar Ibu sambil buka di sini. Bisa kok? Belajar, oh, rantai makanan.
teman-teman yang lain bisa dengar. Oke, silakan. 1. Sebutkan komponen dalam rantai makanan. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, jual dan murai. 2. Hubungan diesel termasuk dalam komponen produsen. 3. Yang termasuk dalam komponen konsumen 1 yaitu hewan herbivora. 3. Yang termasuk keempat yang termasuk dalam komponen konsumen 2 yaitu hewan karnivora. Yang kelima, contoh pengurai jamu. Oke. Demikian hasil kerja kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau kritik, saya persilakan. Tutup. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan menutup presentasi kami hari ini. Selamat siang teman-teman dari guru. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kita ayo presentasi. Selamat siang teman-teman dari guru. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bermain peran. Yang berperan sebagai padi yaitu teman saya itu. Aku padi. Aku berperan sebagai konsen. Yang berperan sebagai tikus yaitu teman saya Rafael. Aku tikus. Aku berperan sebagai konsumen 1. Yang berperan sebagai ular yaitu teman saya Stefan. Aku berperan sebagai konsumen 1. Yang berperan sebagai elang yaitu teman saya Davis. Aku elang. Aku berperan sebagai konsumen 3. Yang berperan sebagai jamur yaitu teman saya Grace. Aku jamur. Aku berperan sebagai pengurai. Demikianlah hasil prestasi kelompok kami yang dilakukan dengan bermain peran. Jika ada saran atau kritik, saya persilakan. Ada kok? Tidak. Jika tidak ada, silakan tutup. Baik, jika tidak ada, saya akan menutup presentasi. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, itu tadi hasil dari kerja kelompok 1, 2, dan 3 yang kita sudah lihat tadi. Ada yang bermain peran, ada yang menyanyi, dan ada yang menempelkan gambar. Ya. Dari hasil diskusi kita hari ini, kita akan menyimpulkan bagaimana itu proses rantai makanan yang di dalamnya ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer atau pengurai. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada anak-anak yang belum paham atau ingin bertanya tentang materi hari ini, Ibu persilakan. Ada kok? Semua sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, nanti Ibu akan kasih tugas karena kalian tidak ada yang bertanya, jadi Ibu yang bertanya, ya? Siap? Siap. Oke, itu untuk tugas kelompok dikumpulkan dan Ibu akan
yang baik. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak hari ini ketika belajar? Apakah susah sekali materinya atau rasa senang, nyaman atau apa? Senang. Senang kenapa? Materi sesuai bakat masing-masing. Kok kan ada yang bermain peran, menyanyi dan menggambar kok? Atau senang kenapa? Oke, terima kasih untuk jawaban dari anak-anak. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Karena tadi kita sudah awali pembelajaran kita dengan doa, maka hari ini juga kita akan tutupnya dengan doa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu.